Selamat datang kembali di channel ini. Video berikut ini merupakan coaching untuk supervisi akademik yang merupakan tugas ruang kolaborasi dari modul 2.3 yang diperankan oleh dua orang calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Siak. Lalu, apa itu coaching? Menurut Whitmore di tahun 2003 mengemukakan bahwa coaching itu adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Pengertian itu sejalan pula dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat, yakni potensi, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 kompetensi inti daripada coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebagai seorang coach, perlu mempersiapkan sebuah alur yang akan dipakai dalam proses coaching. Nah, kali ini alur yang dipakai oleh coach adalah alur Tirta, di mana alur Tirta ini dikembangkan dari suatu model umum coaching yang sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu model GROW, di mana GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Options, dan Will. Tonton videonya ya. Assalamualaikum Pak Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dit. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Dit sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, kita kan ada janji nih, ada kesepakatan sore ini katanya Pak Topan ingin bercerita, ada sesuatu yang akan dibagikan lah kepada saya. Apa itu, Pak? Iya benar, Pak. Saya kan kemarin sudah menghubungi Pak Dit agar bisa jam pulang sekolah ini kita ketemuan di secara virtual ya. Jadi yang saya mau bicarakan sama Pak Dit pada sore hari ini yaitu saya punya keinginan, Pak. Iya. Yang saya tahu kan komik itu gambar-gambar, kemudian seperti tokoh-tokoh karikatur, namun ada ceritanya, begitu Pak ya. Jadi bisa nggak Bapak lebih fokuskan komik seperti apa yang Bapak maksud ini? Gini Pak Dit, jadi komik ini sih masih baru Pak Dit. Seiring berjalannya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan. Jadi kemarin saya sudah mengikuti pelatihan tentang Canva, Pak. Tentang Canva selama 3 hari secara daring. Saya lakukan secara mandiri. Jadi di situ aplikasinya itu sangat bagus, ringan dan menunjang sebagai untuk membuat media pembelajaran. Maka oleh sebab itu saya terpikir untuk membuat komik yang mana selama ini kan guru-guru kita membuat modul, membuat LKPD, akan tetapi di komik ini Pak otomatis kan gambar-gambarnya juga ada, terus Iya. Berarti Pak, kalau tadi Bapak berbicara tentang Canva, berarti komik yang Bapak maksud ini sifatnya elektronik gitu ya? Iya Pak, benar. Komik ini Pak, komik ini berbasis elektronik. Iya. Yang mana isi percakapannya itu adalah tentang pembelajaran pendidikan Pancasila yang lebih memfokuskan kepada kasus-kasus yang terjadi
pada saat sekarang ini. Makanya di media komik inilah untuk menarik minat baca murid-murid sehingga anak-anak kita ini tertarik, Pak. Karena tidak semua anak-anak kita ini yang hobinya membaca. Jadi di komik itu ada gambar, bacanya juga singkat. Jadi anak-anak yang hobi melihat gambar, mereka tertarik, Pak. Baik. Bisa dia mengapresiasikan apa yang ada di gambar tersebut. Makanya saya punya keinginan untuk membuat satu komik pembelajaran. Baik Pak, saya sudah tangkap itu. Tujuan Bapak berarti sebenarnya ingin membuat komik itu khusus untuk murid-murid Bapak, begitu Pak ya? Ya, pada saat sekarang ini Pak, untuk yang murid-murid kita juga nih Pak, yang kelas 7, kita mulai di yang kelas 7 Pak, karena yang kelas 7 ini kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi inilah salah satu motivasi saya untuk membuat komik pembelajaran. Baik. Lalu untuk goal Bapak tadi membuat komik itu, kira-kira Pak ya, ukuran keberhasilan itu seperti apa nantinya? Untuk kita sudah melakukan nih Pak pembelajaran berbasis elektro berbasis IT kemarin di masa pandemi kemarin. Jadi anak-anak kita ini ada juga Pak yang tertarik yang belajar melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian dan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pihak lain. Jadi ini adalah salah satu cara kita Pak untuk mempercepat digitalisasi sekolah Pak. Baik. Jadi tolak ukurnya apa? Apabila anak-anak kita ini sudah mengakses, berarti mereka punya keinginan untuk belajar secara yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 Pak, berbasis IT, berbasis teknologi. Jadi tolak ukurnya Pak, apabila anak kita telah mengakses komik yang kita buat Pak, secara tidak langsung Pak, itu akan menunjang nilai dia di sekolah juga Pak. Iya. Lalu komik Bapak itu nilai lebihnya kira-kira di mana Pak? Sementara kan yang kita tahu bahwa komik itu kan sudah bertebaran nih di dunia maya, baik yang sifatnya pembelajaran ataupun yang hanya untuk sekedar hiburan saja gitu. Iya benar Pak. Jadi Pak, kelebihan yang saya buat ini Pak, saya akan membuat dengan gambar-gambar konten-konten yang menarik Pak. Ukuran keberhasilan itu seperti apa nantinya? Untuk kita sudah melakukan nih Pak pembelajaran berbasis elektro berbasis IT kemarin di masa pandemi kemarin. Jadi anak-anak kita ini ada juga Pak yang tertarik yang belajar melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian dan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pihak lain. Jadi ini adalah salah satu cara kita Pak untuk mempercepat digitalisasi sekolah Pak. Baik. Jadi tolak ukurnya Pak, apabila anak-anak kita ini sudah mengakses, berarti mereka punya keinginan untuk belajar secara yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 Pak, berbasis IT, berbasis teknologi. Jadi tolak ukurnya Pak, apabila anak kita telah mengakses komik yang kita buat Pak, secara tidak langsung Pak, itu akan menunjang nilai dia di sekolah juga Pak. Iya. Lalu komik Bapak itu nilai lebihnya kira-kira di mana Pak? Sementara kan yang kita tahu bahwa komik itu kan sudah bertebaran nih di dunia maya, baik yang sifatnya pembelajaran ataupun yang hanya untuk sekedar hiburan saja gitu. Iya benar Pak. Jadi Pak, kelebihan yang saya buat ini Pak, saya akan membuat dengan gambar-gambar konten-konten yang menarik Pak. Konten-konten yang menarik, tapi gambar visualnya itu adalah gambar kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar Pak. Jadi ini merupakan adalah salah satu cara kita untuk menarik anak-anak untuk membaca. Jadi kelebihannya Pak, ya dari gambar yang saya tampilkan itu Pak, gambar yang saya buat, saya rancang melalui sumber media lain, saya kombinasikan sehingga itu akan menjadikan suatu komik yang interaktif Pak, sehingga anak-anak kita pun tidak jenuh untuk melakukan proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Baik, saya sudah menangkap yang Bapak sampaikan Pak. Lalu
setelah Bapak rancang-rancang, Bapak pikirkan, ya kan? Kemudian tujuan Bapak jelas di sini. Setelah itu dari skala 1 lah, seandainya lah kita buat skala 1 sampai 10 gitu Pak. Kira-kira posisi Bapak sekarang sudah di posisi mana Pak? Untuk saat sekarang ini Pak, mungkin ini masih di sekitaran 5 dan 6 Pak. 5 Karena dan ini kan baru kita merancang Pak. Sebelumnya saya sudah pernah membuat modul e-modul juga dengan aplikasi-aplikasi lain. Dengan saya mengikuti pelatihan Canva ini Pak, saya merasa tertantang nih Pak untuk menciptakan suatu komik pembelajaran khusus di sekolah kita aja dulu Pak. Iya. Itu kuat untuk memilih ini gitu. Gini juga Pak Adit, di aplikasi itu ada ada suatu tantangan juga bagi kita Pak, karena ini kan ibaratnya imajinasi kita Pak, imajinasi kita untuk mendesain, imajinasi kita untuk berpikir. Jadi saya di sana merasa asik Pak untuk membuat media pembelajaran. Sebelumnya kan saya sudah mempergunakan PowerPoint, saya buat juga di Canva, pun juga banyak Pak, baik itu gambar kartun maupun gambar yang nyata Pak. Baik itu yang video bergerak maupun video yang animasi. Jadi ini adalah salah satu motivasi saya Pak untuk membuat satu komik pembelajaran. Baik Pak. Persiapan apa yang sekarang kan menurut Bapak sudah pada posisi 5 dan 6 lah gitu Pak ya. Berarti kan sudah ada sesuatu yang Bapak selesaikan. Kemudian persiapan apa lagi yang Bapak akan buat di sini? Sebelum tahun ajaran baru kemarin Pak, kita IKM, implementasi kurikulum merdeka, kita sudah memetakan Pak gaya belajar anak-anak kita ini. Setelah kami petakan, ternyata banyak gaya belajarnya itu yang visual Pak. Oh begitu. Visual. Jadi ini adalah salah satu yang telah kita laksanakan juga Pak, berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru di sekolah. Iya Pak. Setelah Bapak melalui itu, setelah Bapak itu di posisi 5 dan 6, kemudian Bapak sudah tahu tadi kelebihan Bapak untuk meraih ataupun mewujudkan cita-cita Bapak sebagai komikers ini maksud saya, pasti dong Pak ada hambatan-hambatan nanti di tengah perjalanan Bapak. Hambatan-hambatan atau gangguan yang kira-kira bisa menjadi aral lintang atau bahkan mungkin bisa nanti menggagalkan rencana Bapak ini, kira-kira apa Pak? Baiklah Pak, untuk hambatannya itu Pak, kita ini yang saya masih bingung juga Pak, dari konten, dari pembuatan referensi dari media-media lain Pak. Itu adalah salah satu juga Pak, karena kan pada saat sekarang ini kan Pak, komik ini kan kebanyakan untuk cerita-cerita novel, cerita kartun. Jadi kalau untuk yang berbasis pembelajarannya Pak, itu masih agak kurang. Jadi ini saya butuh kerja ekstra lagi bersama teman-teman di sekolah untuk membuat suatu produk komik ini supaya anak-anak di sekolah itu supaya bisa Pak, supaya terpenuhi kebutuhan gaya belajarnya Pak. Baik. Kalau itu yang saya tangkap Pak ya, hambatan itu bersifat eksternal Pak ya, datang dari luar gitu. Nah sekarang kira-kira ada nggak Pak hambatan dari internal di Bapak sendiri ya, ini kalau boleh saya tahu? Ada Pak. Yang pertama Pak, karena untuk membuat komik ini Pak bukan membutuhkan waktu yang lama juga Pak. Tidak, itu mungkin untuk semester ini mungkin belum Pak. Oke. Karena Pak di sini masih perancangan. Iya. Perancangan untuk membuat satu komik. Karena untuk jadinya Pak itu butuh waktu yang 1 bulan, ditambah lagi Pak dengan kesibukan kita pada saat sekarang ini di sekolah pun juga banyak kesibukan. Otomatis ini saya buat Pak di waktu-waktu luang, dan saya pun juga meminta juga dengan bantuan teman-teman dari MGMP Pak. Ini belum saya bicarakan lagi dengan teman-teman MGMP di kecamatan, akan tetapi mereka juga sudah pernah mengikuti pelatihan apa. Dan saya yakin teman-teman MGMP ini bisa jadikan kolaborasi Pak untuk menciptakan suatu komik interaktif ini.
minimal komik ini kita pergunakan untuk sekolah yang ada di kecamatan kami saja, Pak. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Nah, sekarang Bapak sudah tahu nih apa hambatan eksternal, kemudian halangan yang dari dalam diri Bapak sendiri. Tentu Bapak punya nih perkiraan apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan halangan-halangan itu, Pak. Jadi supaya saya bisa menciptakan komik ini, Pak, ya saya harus mandiri nih, Pak, mandiri untuk mencari referensi-referensi lain dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah maupun di MGMP. Dengan kita saling berkolaborasi, bertukar pikiran, Pak, insya Allah mungkin bisa kita wujudkan nih, Pak, komik ini untuk pembelajaran khusus di pembelajaran saya sendiri, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Oke, saya sudah menangkapnya, Pak. Kemudian prioritas, Pak, dari tadi kan rencana nih Bapak sudah rencanakan, kemudian dari dukungan sudah ada, hambatannya sudah Bapak ketahui dan solusinya juga Bapak sudah terangkan di sini. Prioritasnya apa nih dalam waktu yang paling dekat nih? Setelah kita selesai melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan sekarang? Ya, prioritasnya, Pak, mulai dari minggu ini, Pak, ini kan saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya sebagian, Pak. Saya akan mencari konten-konten yang menarik dari YouTube maupun dari sumber-sumber lainnya, sehingga saya sudah mencocokkan kompetensi dasar yang ada di pembelajaran PPKN di kelas 7, sehingga saya bisa memetakan, Pak, mana yang bisa jadikan suatu komik dan mana yang bisa dijadikan nanti ibaratnya komiknya di sana mungkin tidak banyak lah, Pak, konten-kontennya. Kalau materinya yang berhubungan dengan prosedur itu mungkin tidak banyak, Pak, kontennya, kan, tapi kalau materinya itu masalah tentang kasus yang ada di lingkungan sekitar, ini bisa, Pak, kita jadikan satu cerita di komik tersebut. Baik, kira-kira perlu nggak Bapak kasih waktu batas, limit lah misalnya, untuk membuat satu bab ini atau satu cerita ini, Bapak buat batas waktu untuk sebagai motivasi Bapak untuk itu? Ya, Pak, bisa. Jadi, Pak, komik ini insya Allah, Pak, kita akan launchingkan nanti di semester genap nanti, Pak. Semester genap. Kalau untuk semester ganjil mungkin sekarang ini, Pak, ini tahapan-tahapan untuk merancang terjadi pembuatan komik tersebut. Oleh sebab itu, Pak, dalam waktu dekat ini mungkin saya juga akan ketemu lagi sama Pak Adit ini. Saya akan kasih suatu draftnya sampai bisa dilihat sampai di mana progres yang saya buat, dan saya pun juga minta pendapat juga sama Pak Adit nanti di pertemuan yang kedua. Pak, saya selalu siap, insya Allah. Baik. Kemudian, Pak, kalau Bapak sudah memulai nanti, ya kan, setelah ini Bapak langsung akan memulai membuat komik itu, kira-kira, Pak, ukuran keberhasilannya, Pak, bagaimana saya bisa tahu nanti sebagai coach, saya mengetahui nih, oh, Pak Topan sudah bekerja, oh, Pak Topan berhasil nih, ya. Bagaimana cara, Pak? Jadi gini, Pak, untuk kita bisa mengukur keberhasilan, Pak, mungkin kita bisa lihat dari penilaian, Pak. Penilaian dari anak-anak kita ini. Jadi ulangan harian, Pak, saya kan selalu melakukan analisis, Pak. Baik. Analisis harian. Jadi apabila tidak, ibaratnya 80%, 75%, Pak, anak kita ini yang tidak remedial, berarti otomatis, Pak, komik ini sangat bagus, Pak, untuk anak-anak. Itu adalah cara kita mengukur tingkat keberhasilannya, Pak. Dan satu lagi, Pak, komik ini kan bisa diakses, Pak. Bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan komik ini bukan kita cetak, Pak, akan tetapi kita taruh di website sekolah dan kita bagikan melalui link, dan mereka pun bisa membacanya, Pak, tidak harus di laptop dan tidak harus juga mereka print. Mereka bisa membacanya, Pak, di smartphone, di gadget mereka masing-masing, sehingga akan mengurangi juga, Pak, dampak peserta didik kita untuk bermain game, Pak.
Karena Pak, Baik. konten-kontennya sangat menarik, gambar-gambarnya banyak yang lucu-lucu. Di samping lagi, ditambah lagi Pak, banyak materi-materi yang berhubungan tentang masalah-masalah di lingkungan sekitar. Baik. Tujuannya mulia Pak ya. Di samping Bapak menyalurkan hobi Bapak, kemudian komik ini diharapkan juga dapat mendongkrak nilai siswa ya, murid di sekolah begitu Pak ya. Ya, Kemudian kalau membicarakan masalah elektronik Pak ya, yang bisa diakses lewat elektronik dan seterusnya, tentu ini butuh akses Pak ya. Menurut saya sih, walaupun tadi tidak Bapak sebutkan akses internet di sekolah Bapak itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi bolehlah saya tanyakan di sini, seberapa lancar akses di sekitar sekolah Bapak sehingga Bapak bisa memastikan bahwa murid-murid Bapak ini bisa mengakses apa yang sudah Bapak buat, sehingga dengan cara seperti itu nilai anak Bapak ini khususnya di bidang pembelajaran PPKN ini bisa naik seperti itu Pak. ya. Di tempat sekolah saya Pak, jadi di siswanya Pak banyak yang tinggal di daerah yang perkebunan. Iya. Di sana pun juga akses internet pun juga tidak seperti di kota Pak. Akan tetapi mereka bisa membacanya secara offline Pak. Oke, iya. Ya bisa secara offline itu melalui PDF Pak. Tapi kalau mereka ingin bacanya secara online Pak, itu bisa melalui Flipboard. Jadi mereka membacanya Pak, ya ibaratnya ada sesuatu yang menarik juga Pak. Di sana juga ada suaranya, suara bunyi buku gitu Pak. Jadi ini adalah salah satu yang kelebihan dari komik itu Pak. Iya. Jadi, bagi anak-anak yang tinggalnya yang jauh dari akses internet, mereka bisa download dulu Pak, dan bisa membacanya secara offline. Artinya tidak ini ya, artinya mohon maaf, artinya tidak harus punya data baru bisa menikmati komik itu Pak ya? Enggak Pak, hanya data pertama saja Pak yang untuk download saja, itu aja Pak. Iya. Download. Sekarang Dan materi Pak. Gimana Pak? dan di komik ini Pak, ini kan di pembelajaran saya kan ada 3 KD nih Pak, ada 3 komite dasar yang harus dituntaskan dalam semester genap ini. Iya. Jadi kan kita kan ada 16 pertemuan. Jadi setiap indikator-indikator Pak itu ada konten yang menarik di sana Pak. Iya. Kemudian Pak, ini kan kalau kita kerjakan sendiri, ya mungkin bisa-bisa saja kan, ya kan Pak. Cuma kan kira-kira Bapak akan melibatkan orang lain nggak? Ya misalnya rekan guru ataupun pihak lain, atau bahkan dalam pembuatan proyek ini, saya katakan proyek di sini, mana tahu ada nggak Bapak rencana mau berkolaborasi misalnya dengan pemangku kepentingan, sehingga seandainya ada harus mengeluarkan biaya dan seterusnya, mungkin Bapak bisa agak sedikit terbantu. Gimana itu Pak? Ya Pak, untuk keinginan itu Pak ada Pak. Jadi Pak, supaya bisa meyakinkan orang dulu Pak, 80% kita harus siap dulu Pak. Harus kita siapkan dulu draftnya, supaya bisa meyakinkan rekan-rekan sejawat maupun teman-teman dari MGMP Pak. Baik. Apabila kita sudah bisa meyakinkan Pak, sudah bisa kita membuat sendiri, otomatis kan teman-teman dari MGMP itu kan Pak bisa membantu dari konten yang menarik, dari ide-ide yang cemerlang dari mereka Pak. Jadi ini kita perdayakan lagi Pak, bukan hanya dipakai untuk di sekolah kita saja, akan tetapi juga disampai ke tingkat kecamatan. Apabila ini sudah goal Pak, ini saya akan juga ada rencana juga Pak untuk membawa proyek ini ke Dinas Pendidikan. Oh iya. Karena Pak kita MGMP, kita kan sudah dibagi per ayon MGMP-nya Pak. Jadi saya akan komunikasikan juga sama ketua MGMP yang ada di kabupaten Pak tentang hasil proyek kami ini Pak. Baik. Inilah ending Pak. Menurut saya ini bukan proyek yang kaleng-kaleng ini Pak Topan, ya kan? Kalau proyek ini proyek yang besar, bukan proyek kaleng-kaleng, tentu kita butuh komitmen Pak ya. Iya kan? Lalu bagaimana Bapak bisa menjaga komitmen itu? Untuk menjaga komitmen ini Pak, ya saya sebagai Pak, memang harus selalu belajar Pak. Karena apa Pak? Karena ilmu pengetahuan ini kan selalu upgrade Pak. Betul.
aplikasi-aplikasi banyak pembaharuan, banyak diciptakan Pak. Ya, dengan kita belajar secara mandiri Pak, mandiri, insya Allah Pak, ini akan kita lakukan secara berkontinu, dan ini pun juga bukan tidak bertutup kemungkinan Pak, untuk guru-guru lain pun juga kita akan imbaskan juga Pak kepada guru lain, supaya guru-guru lain juga punya karya juga Pak untuk pembuatan komik. Baik. Karena Pak, setiap semua guru kan punya kelebihan masing-masing Pak. Iya. Apalagi pada saat sekarang ini kan Pak, semuanya ada berbasis teknologi. Nah, oleh sebab itu saya yakin dengan komik ini Pak, ini ada merupakan suatu gebrakan yang baru Pak bagi guru-guru kita di sekolah maupun guru-guru kita di MGMT. Baik Pak, saya sendiri tertarik sebenarnya sebagai coach Pak di sini. Saya sungguh menunggu gitu. Apa tindak lanjut yang akan Bapak buat di sini kan? Itu nanti akan ada keberhasilan Pak ya, akan keberhasilan. Seandainya kita berandai-andai dulu Pak ya, rencana Bapak itu berhasil, sukses gitu. Bagaimana cara Bapak merayakannya? Jadi ya Pak, kalau untuk merayakannya mungkin saya belum sampai ke sana mikirnya Pak. Iya. Akan tetapi setiap kita kan punya impian Pak, punya impian. Jadi saya impiannya Pak untuk berbagi tuh Pak, berbagi dengan rekan sejawat. Apabila komik ini bermanfaat Pak, berarti itu sudah berhasil Pak. Bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang lain, bermanfaat untuk guru-guru lain. Baik. Intinya Pak, keterpakaian dari komik tersebut Pak, itulah yang menjadi kepuasan batin dalam diri saya Pak. Baik. Oke lah Pak, saya ini secara pribadi menunggu nih Pak, apa langkah selanjutnya yang akan Bapak tempuh dari yang di posisi 5 tadi kan. Sebagai coach, saya ingin Bapak kabari lagi nanti perkembangan apa yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan saya berdoa supaya impian Bapak ini, dan juga tentunya impian kita semua, karena tujuannya untuk bagaimana supaya pendidikan itu berpihak kepada murid kan, seperti itu Pak ya. Ya benar Pak, benar. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Saya rasa kita sudah sampai pada akhir nih Pak ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tempuh pada sore hari ini mendapatkan manfaat seperti itu Pak ya. Oke Pak Adit. Baik, kalau gitu sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Pak ya. Ya. Intinya Pak, dalam waktu dekat ini saya akan menghubungi Pak Adit. Saya akan bawa draftnya supaya bisa Pak Adit melihat, oh sepertilah komik yang saya buat. Oke sip, saya tunggu dengan senang hati Pak ya. Saya WA ya Pak Adit. Sehat-sehat Pak ya. Oke Pak Adit. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Adit. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi ya.